Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi rihabihi li ajli Muhammad. Jama'ana wa jama'ana li hadha an-nabiyil ma'ruf fi as-sama'i bi'ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad sayyid as-sadat wa qudwatul qadat imam ahli al-ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi anjum az-zaharat. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat, para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah, wabil khusus para dzurriyyah Rasulullah, habaib Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, wal khusus Al-Habib Mahsin bin Salim Al-Haddad, serta para habaib yang lainnya, para asatidz, para penjaga yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul bersama di dalam rumahnya untuk mengungkapkan rasa gembira kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ikut serta juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu senantiasa memberi salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Rabiul Awal, harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan ini, dengan kita hadirnya maulid demi maulid, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, hadal majma' maulid yujallil qulub mashi kama majma' maulid yujallil qulub dawada taubatak ya asi ila batahu dawada taubatak ya syahad ila batahu. Beliau mengatakan tidak ada perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan maulid, perkumpulan mengenang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dapat menghilangkan semua kesusahan dan kegalauan kita. Beliau mengatakan ini adalah waktu bagi orang yang bermaksiat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah waktunya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada saat ini, harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita tengah mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut-nyebut kemuliaan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum makhluk-makhluk yang lain memujinya. Saya mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dia mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah telah berada pada akhlak yang paling luhur, yang paling tinggi. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta bagi Nabi yang kita rayakan saat ini kelahirannya. Kemuliaan, pujian-pujian dari Allah sangat banyak. Kemuliaan-kemuliaan yang beliau dapatkan dari Allah tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain sangat banyak. Maka kami bahagia
mulia. Kota yang paling mulia adalah kota Makkah wal Madinah, karena di situ dilahirkan Rasulullah dan di Madinah dibuktikannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling mulia adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian kita sebagai umat maka berbanggalah karena kita adalah sebaik-baiknya umat. Kita lebih afdal, lebih mulia daripada umat Nabi Isa, dan lebih afdal dan lebih mulia daripada umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua umat-umat yang terdahulu. Karena kelak kita insyaallah mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Rasulullah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lebih dahulu memasuki surga sebelum umat-umat yang terdahulu, dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berkumpul untuk memuliakan Nabi Muhammad, dan Nabi kita Muhammad akan gembira dan senang dengan perkumpulan kita ini. Dan mudah-mudahan ada malaikat yang sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang tugasnya khusus menyampaikan salawat hamba-hambanya kepada baginda Rasulullah. Ya mudah-mudahan juga pada malam ini nama kita disebut, ditulis oleh malaikat, disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita juga mudah-mudahan kelak Nabi kita mengakui sebagai umatnya, kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya, mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku bakalan masuk surga. Ini adalah kabar gembira buat kita. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya yang kelak akan diajak bersama beliau untuk masuk ke surga, dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku bakalan masuk surga. Tetapi kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang kagak mau, kecuali yang tidak mau ikut bersama Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kalau kita ingin masuk surga bersama Rasulullah, syaratnya cuma satu, taat dan patuh dan tunduk dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, menjalankan sunnah-sunnahku, maka dialah yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi kata Rasulullah, wa man asani faqad aba, tetapi orang yang tidak mau mengikuti ajaranku, mengikuti apa yang aku bawa, menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dialah yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kemudian patut bagi kita untuk mengkoreksi diri kita. Dari golongan manakah kita? Apakah kita benar-benar mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita taat kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk ke surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad, Nabi yang paling sayang dan cinta kepada kita, sayang dan selalu memperhatikan kita di dalam kehidupannya. Bahkan setelah beliau meninggal pun beliau pun terus memperhatikan kita, sehingga dikatakan di dalam hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kehidupanku adalah baik buat kalian dan kematianku pun baik untuk kalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa hidupnya, sahabat-sahabat bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang diperlukan oleh umat dan para sahabat. Tetapi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, wa in wajadtu khairan hamidullah, apabila aku mendapatkan amal umatku berbuat baik, maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila aku mendapatkan wa in wajadtu khairan dzalik istaghfarullah lahum, kalau aku mendapatkan umatku tidak melakukan kebaikan, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Itulah Nabi kita. Maka patut bagi kita untuk menggembirakan hati Rasulullah dengan kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Patut bagi kita untuk menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah
dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah ada salah satu di antara kalian yang memberi salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Illa radallahu alayya ruhi hatta abda alaihi salam. Sehingga aku menjawab salam tersebut. Dengan kita memberi salam kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah akan jawab salam kepada kita. Salam artinya doa, maka kita akan mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW. Dan nama kita pun akan disebut oleh Rasulullah. Nama kita akan disebut ketika kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau salawat yang biasa dikumandangkan oleh musyirin. Assalamu alayka ya zainal anbiya, assalamu alayka ya rahmal atqiya. Salam-salam yang diucapkan kepada baginda Rasulullah, yakinilah dengan penuh hati bahwa Nabi kita Muhammad membalas salam yang kita ucapkan. Ucapkanlah dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan bahwa Rasulullah membalas salam kita. Akan diucapkan oleh lisan Rasulullah nama kita, wa alaikassalam ya fulan bin fulan. Nama kita disebut oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang akan bangga dan berbahagia kalau namanya disebut oleh pejabat-pejabat, akan berbangga dan berbahagia kalau namanya disebut-sebut di dalam TV ataupun media yang lainnya, maka harus berbanggalah kita dengan majelis ini. Kita disebut oleh Allah, nama kita disebut oleh Rasulullah SAW. Dengan zikir kata Allah Subhanahu wa taala, "Berguru di Al-Qur'an." Berzikirlah, menyebutlah namaku. Maka apa yang kita dapat? Al-Qur'an, maka aku akan menyebut-nyebut nama kalian. Dengan kita selalu ingat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ingat selalu kepada kita. Kemudian dengan salawat pun nama kita dan salam kita, nama kita akan disebut oleh Rasulullah. Jadi perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat baik. Perkumpulan yang pasti malaikat ikut hadir bersama kita. Dengan hadirnya para malaikat juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahuna fil ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi. Tujuannya apa? Tugasnya apa? Mereka mencari majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ta'lim. Dan saat ini kita juga bukan hanya zikir dan ta'lim, akan tetapi kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW, yang bakalan tidak ada dapat kemuliaan kecuali karena Rasulullah SAW. Tidak ada kemuliaan majelis zikir, tidak ada kemuliaan majelis ta'lim kecuali karena kemuliaan majelis maulid Nabi SAW. Mereka hadir bersama kita, kemudian mereka pun akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada beberapa kelompok, beberapa kaum yang hadir berkumpul untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan daripada azabnya. Dalam hadis yang panjang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberi kabar gembira buat kita semua. Allah mengatakan, "Ishhadu malaikati anni qad ghafartu lakum." Kata, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni semua mereka yang ada di dunia ini. Jadi kita pun harus penuh bersangka baik kepada Allah, tidak keluar dari majlis ini. Harapan kita, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Karena kesaksian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Inilah perkumpulan yang penuh keberkahan, perkumpulan yang mana dengan kita berkumpul tambah dekat dengan Allah dan tambah dekat dengan Rasulullah SAW. Lebih kenal, lebih tahu siapa Nabi kita Muhammad. Masuk bulan Rabiul Awal, bulan yang mana menjadi mulia karena dilahirkannya Rasulullah SAW. Patut bagi kita lebih kenal siapa Nabi kita Muhammad, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dadanya, saya mengatakan, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, lapangkanlah dadaku, gampangkanlah urusanku,
laka dzikra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah aku telah melapangkan dadamu Rasulullah tanpa meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan, apa yang saja yang dimampu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kepingin kita semua masuk surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bagaimana mengumpulkan kita pada masjid ini untuk